kayaknya kita pernah ketemu deh. Kamu kerja di cafe itu ya? Atau kita sekampus ya dulu? Kira-kira kayak gitu oke nggak? Hai Sobat Kemas Tekno, apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Kayaknya aku selalu pembukaan antar muka selalu ngomongin gitu ya, soalnya emang kita sudah di penghujung tahun dan pandemi juga nggak kelar-kelar. Tapi ya semoga kita sehat selalu. Oh ya, di sini aku ditemenin sama Kevin dan juga Koni. Halo. Hai. Kita nih sekantor tapi kayak terakhir ketemu kapan? Februari. Enggak, habis itu ke kantor lagi. Enggak. Oh ya. Ke kantor lagi. Iya. Berapa bulan yang lalu ya? Agustus. Iya, sekitar Agustus ya. Kangen banget sih sama kalian. Bosen banget soalnya virtual. Kayak apa ya? Semakin merasa kesepian aja gitu. Semuanya serba virtual gitu kan. Kayak temen yang diajak tatap muka langsung tuh nggak ada gitu. Rasanya tuh beda aja gitu. Kalau di aku sih kayak gitu ya. Kemarin tuh sempet juga tuh saking, ini jujur ya, jadi tuh sempet kayak merasa kesepian, terus aku iseng tuh download Tinder. tapi tuh aku cuma download, lihat-lihat, terus kayak karena aku bukan tipe orang yang kayak bisa yakin sama orang dari appearance aja. Jadi ya di situ aku uninstall lagi sih. Itu pernah nggak sih pakai dating apps gitu? Koni dulu deh. Aku nggak pernah sih Kak, tapi temanku ada yang pernah. Cuman sama kelanjutannya tuh kayak tujuannya tuh penasaran doang gitu. Kan beberapa tahun yang lalu kan itu hype banget kan, sampai ada juga kasus yang sih. Oh sampai sekarang ya? Iya, sampai ada yang berhasil menikah dari aplikasi itu atau benar-benar jadian dari aplikasi. Nah temanku tuh emang awalnya tuh niatnya penasaran dulu nih gitu, tapi kayaknya nggak lanjut sih Kak. Oh gitu. Penasaran. Tapi yang gagal juga ada sih. Yang kalian tahu nggak sih yang kasus di Kalibata kemarin itu? Itu kan juga dari dating apps kan, kenalannya sampai merembet kemana-mana gitu. Banyak sih ada yang berhasil, ada juga yang gagal gitu. Tapi kalau Kevin gimana Kev? Pernah. Kapan? Wah cerita dong. Bulan ini tahun baru Januari. Tahun ini? Iya tahun ini. Berapa lama pakainya? Cuma pakai sebulan. Waktu itu karena disaranin sama teman, jadi teman tuh pakai, katanya nih cobain nih, katanya kayak gitu, siapa tahu dapat. Waktu itu emang jomblo ya? Atau iya karena emang masih nyari. Terus kenapa cuma sebulan? Gimana ya nggak bisa gitu kalau misalnya cuma chattingan doang, nggak ketemu nggak seru sih. Tapi ada yang match? Ada yang match 2. Wah. Maksudnya 2 yang lanjut terus gitu. Iya sampai sekarang ada yang berhasil? Enggak, cuma kayak intens gitu chattingan. Ada gimana ya, ternyata dibohongin sama dia. Hah? Oh iya. Mau cerita nggak tuh? Boleh. Cerita dong. Coba. Jadi kan pertama tuh disaranin pakai pas tahun baru, karena waktu itu lagi acara keluarga, terus ada sepupu gitu. Nih coba ini pakai, mumpung lu lagi nyari juga kan gitu, cewek. Ya udah gue coba aja tuh. Gue coba terus gak langsung dapet. Itu prosesnya 2 minggu itu baru, kan kita swipe gitu ya. Nah sehari tuh swipe-nya ada batasannya gitu, berapa aku lupa. Jadi kalau misalnya batasannya udah habis ada cooldown-nya berapa. Tunggu dulu, ini yang kamu pakai aplikasi yang mana? Kan banyak tuh, Tinder, ada yang lain juga kan. Yang kamu pakai apa? Aku pakainya Tinder. Oh yang Tinder. Terus? Habis terus swap itu 2 minggu baru ada yang match gitu. Terus itu kebetulan karena aku waktu itu nembak lokasinya di Bekasi, jadi
pas bakar-bakar itu kan tahun baru di Bekasi ya. Jadi pas aku pulang ke Jakarta, match-nya di Bekasi itu masih, kan aku juga kebetulan sering ke Bekasi kan bro. Nah terus chattingan terus kayak chattingan dekat, terus ternyata dia udah punya cowok. Terus kayak Ya. Tapi gue mau nanya deh, gimana Vin. ya? Vin, Kenapa? chattingnya tuh di dalam aplikasi atau udah move ke aplikasi pesan yang lainnya gitu kayak WhatsApp atau lain gitu? Nah ketahuannya ini pas gue minta nih, coba dong chattingannya pindah ke aplikasi lain gitu, ke WhatsApp atau nggak ke Line gitu, kan ribet ya kalau misalnya buka Tinder. Terus ada aja gitu alasannya, enggak deh di sini aja udah nyaman gitu katanya. Katanya sini aja. Nah, kenapa pindah kan, curiga nih ya teman, ini orang kok nggak mau pindah-pindah, coba disetak aja terus. Akhirnya dia ngaku, ya sebenarnya aku udah punya cowok gini-gini, aku gak enak. Nah bilangnya dari awal nggak punya. Itu berapa bulan kenal, Vin? Dia baru ngaku? Berapa ya? 2-3 minggu, nggak nyampe sebulan. Kan kita chattingan biasa aja gitu. Nah sering aktifnya malam gitu karena kita kan lagi free kan. Akhirnya dia bilang kayak gitu, ya buat apa gitu nyari kalau kita udah punya. Dia bilang bosan aja. Ya gimana ya? Tapi profilnya dia bener gak sama bahasa di chatnya? Misalnya dia ngaku kuliah di mana atau gimana? Oh benar. Sempat kirim foto juga kita. Oh gitu. Tapi pernah ketemu? Ya Viko. Nggak pernah ketemu karena dia nggak mau. Kayak apa katanya nggak enak, ada acara apa ternyata tuh ada infonya, kalau mau pergi izin dulu. Ternyata. Yang kedua enggak, kayak nggak seru aja, kayak udah deh, udah boring ya? Boring, nggak nyambung gitu. Ya udah. Emang kamu nggak ngebosenin orangnya? Gak tahu juga sih. So pede banget loh. Harus pede dong. Terus kapok gak, Vin? Iya sih, males kan jadi nyalain temen. Apaan sih nih suruh pakai gini, nggak jelas gitu aja. Terus alasan untuk meng-uninstall tuh apa? Alasan utama? Ya udah males aja make, kayak udah kapok gitu. Pingin cari yang di dunia nyata gitu ya? Iya, yang udah kalau ketemu langsung gitu, nggak usah lewat inilah gitu. Aplikasi. Tapi mau coba lagi nggak suatu saat nanti? Nggak ada punya. Cie. Ya kan kita nggak taw ya sampai kapan kita ya. Nggak tahu sih, Vin. Jangan yakin. Masih banyak potensi gitu. Emang kalau misalnya ada kesempatan buat nyoba lagi, mau nggak nyoba lagi? Ya kalau iseng-iseng aja iya, cuma kapok sih kemarin tuh udah nggak ada. Kirain cowok yang bohongin malah. Ya ternyata ada juga ya cewek ya. Ya aku pikir juga cowok sih ya misalnya kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi kan Kevin juga nyinggung yang kedua tuh ngebosenin ya katanya ya. Terus aku kan juga tadi sempat nyari-nyari dulu kan. Gimana sih cara kenalan di dating apps gitu. Terus aku udah pilih beberapa nih yang kayaknya oke. Dan aku pengen tahu pendapat kalian ya, terutama Kevin sih yang udah nyoba. Kira-kira bakal berhasil nggak sih kalau misalnya memulai percakapan dengan cara seperti ini? Yang pertama nih, persapaan dimulai dengan bilang, kayaknya kita pernah ketemu deh. Kamu kerja di cafe itu ya? Atau kita sekampus ya dulu? Kira-kira kayak gitu oke nggak menurut kalian? Enggak. Poni dulu tuh. Menurutku enggak. Kenapa? Apa ya? Lebih ke arah basa-basi, terlalu basa-basi sih menurutku. Oh gitu kalau Kevin? itu kayak mulai percakapan bagus sih, kayak emang iya gitu, kayak mancing itu bagus sih tekniknya. Oh oke. Kalau ada orang yang jawab kayak gini, Connie bakal ngerespon nggak? Atau apaan sih, kepo banget terus kayak ditutup lagi gitu? Iya, valid. Kalau kamu kan gimana kalau misalnya di chatting kayak gitu awal-awal? Ya jawab lah.
emang iya di mana gitu, Oke. kapan gitu. Jadi kan ada Buaya flow-nya beraksi gitu. guys. Terus ada lagi nih yang kedua nih. Ini kan biasanya orang-orang di dating apps itu kan mereka pasang profile gitu kan ya, biodata, masuk playlist, hobi. Kadang mereka masang foto profil tuh yang sesuai dengan hobi mereka gitu. Terus ada juga nih contoh misalnya mereka pasang satu lagu gitu. Contohnya misalnya lagunya Blackpink gitu. Terus lihat tuh habis lihat playlistnya, dia ngechat, aku juga suka loh sama Blackpink, udah dengerin belum yang lagunya Ice Cream? Oke nggak? Itu boleh sih. Boleh. Itu boleh. Boleh ya? Boleh ya? Kita nyari kesamaan gitu kan biar buat Iya. ke depan. Jadi Nah, bridgingnya kalau beda enak. gimana? Tapi Kalau kan beda dia gimana? berdasarkan apa yang dia lihat kan Kak maksudnya. Iya sih. Tapi misalnya aja ternyata dia hatersnya penyanyi atau band yang disukai gitu, terus tiba-tiba, apaan sih lo dengerinnya kayak gitu? Norak. Iya itu Itu agak nggak enaknya respect. dibales atau enggak? Enggak. Kalau aku enggak. Kevin gimana? Enggak, kalau misalnya kayak enggak sih, kalau misalnya udah beda gitu ya gimana ya? Enggak deh, Skip. dipikir-pikir dulu. Skip dulu. Ya siapa tahu kan emang caranya dia tuh ini memancing emosi dulu, bukan memancing atensi. Terus ada lagi nih, dia misalnya nyantumin hobi gitu kan, hobinya ini anggaplah hobinya tuh kayak mancing gitu. Terus dia nanya, aku nggak suka mancing sih, tapi kepo aja, kok kamu bisa sabar banget sih mancing sih? Iya. Oke ya. Oke. Anti mainstream Bakal menurutku. Nanti mainstream ya, bakal bales nggak kalau misalnya ada yang ngechat kayak gitu duluan? Enggak sih kalau itu. Dari dibandingkan kayak kita pernah ketemu deh. Itu kayak yang apaan sih nih orang gitu. Kalau aku ya. Kalau Kevin? Iya, Bu. Bisa tuh. Tergantung dulu mancingnya mancing apa, mancing ikan atau mancing keributan gitu kan. Diajak tawuran dong. Terus ada lagi nih yang apa namanya? Misalnya ada orang yang nyantumin, misalnya anak-anak yang mungkin dia punya pengetahuan yang luas gitu. Dia menargetkan orang-orang tertentu misalnya. Terus dia mencantumkan salah satu keterangan misalnya pluviofil. Nah, terus ada orang yang nanya, tiba-tiba ngechat gitu. Pluviofil tuh apaan sih? Emang sama ya kayak klorofil? Kalian tahu nggak sih? Itu aku ilfil. Enggak. Kalian tahu nggak Enggak, apa langsung. pluviofil? Iya sering ditulis di bio orang tuh Kak. Iya. Itu pencinta hujan sih. Tapi itu Iya. kayak beda banget ya. Pluviofil sama klorofil tuh ya. Kalau aku sih nggak mau. Aku so asik. Gak akan aku skip. Skip bener lah. Kalau Kevin skip juga. Iya, valid. Iya. Karena Kamu bercandaannya tuh kayak gitu loh Kak. Kayak apaan sih gitu. Kayak bikin orang mikir kayak gitu. Kalau aku ya. kayak Tapi biasanya kayak Kenapa, Gem? cowok tahu yang ngomong yang kayak gitu tuh. Iya. gitu ya? Iya nggak sih? Biasanya mulai Emang cowok. dulu kamu Yang gimana biasa kan? mulai cowok. Aku yang mulai. Iya, dulu kamu gimana mulainya? Ya mana ya, udah lupa nih. Iya. Enggak gini. Lah kok match ya? Terus dia bilang, lah iya. Kok kita bisa ini sih, bisa match gitu. Terus aku bilang, ya nggak tahu deh. Udah, sambung aja. Gitu. Terus berlanjut. Menurutku sih itu nggak menarik sih, tapi tutup lagi Iya. nggak? Itu boring Tergantung sih orangnya, malah. tergantung Menurut orangnya juga. ya. Pantas kalian match ya. Iya benar. Terus ada satu lagi nih terakhir. Kamu tim bubur diaduk atau enggak? Wih. Auto skip. Enggak, itu menarik. Enggak. Tuh, kalau Menarik. misalnya nih kalian Kevin sama Connie nggak kenal gitu, terus Kevin ngechat kayak gitu Kon, kamu Ih. balas nggak Kon? Enggak, aku read doang. Maaf ya, Vin. Dengan berat hati. Auto ditolak.
Karena menurutku harus yang kayak udah kenal banget sih Kak, baru enak gitu kalau ngebahas soal kayak gitu. Kalau pertama-tama, aduh enggak deh. Kalau ini kan belum pernah ya, apa namanya, nyoba dating apps gitu. Misal suatu saat nyoba gitu, kira-kira memulai percakapan yang akan kamu bikin kayak gimana? Apa ya? Yang anti mainstream deh. Jarang sih. Aku jarang kayak mulai duluan gitu Kak. Ini tipe-tipe yang pengen dikejar kayak. Benar. So jual Tapi mahal. aku jarang. Aku malah kayak awkward banget kalau mulai duluan gitu. Kalau misalnya mau pertama kali kenal sama orang gitu, terus aku yang chat duluan gitu kan maksudnya. Nah aku tuh bingung malah kayak kata-katanya. Karena emang nggak pernah. Bukan dikejar juga ya, enggak. Ini bingung, aku pertanyaan bingung menarik banget. nih. Pertanyaan menarik buat cewek-cewek. Kenapa nggak mau mulai duluan? Oh, ya oke. Karena perempuan itu takdirnya itu memulai bukan. Enggak jadi. Gimana? Gimana? Karena perempuan itu takdirnya menunggu bukan memulai. Menurutku. Gitu tapi nggak ada salahnya. Maksudnya banyak kok di luar sana tuh cewek yang nembak cowok ada gitu kan. Balik ke pribadinya sih sebenarnya. Kalau aku nggak, aku awkward, aku bingung gitu Kak. Bridging percakapan pertama tuh kayak gimana gitu biar menarik. Aku bingung banget. Kalau Anda gimana? Kenapa cewek? Gimana kan tadi? Kenapa gak mau mulai duluan? Gak mau mulai duluan. Aku juga bingung. Sebenarnya aku juga belum pernah nyoba ya. Kenapa ya? Karena mungkin nggak yakin kali ya. Iya juga sih, bingung juga ya mau mulainya apa. Kalau misalnya kita yang butuh duluan, itu kita tahu gitu kan? Iya kita tahu karena kayak aku ada tujuannya aja sih. Iya benar-benar. Kayak males basa-basi gitu. Jadi. Tapi kalau bingung. Gimana? Iya bingung aja kalau mulai basa-basi itu gimana ya. Iya, tapi kalau misalnya aku udah tahu aku bakal mau membutuhkan apa dari dia, ya aku bakal ngechat misalnya nanya apa gitu. Tapi ini konteksnya orang yang belum kenal ya, aku belum pernah sih. Jadi sama. Bingung juga, gimana ya? Bingung Pin. Emang kamu ada saran? Ada saran kan? Ada saran buat cewek-cewek yang pengen memulai. Iya. Ya. Biar gimana nggak tahu? Mungkin dari sisi cowok yang biar nggak ilfeel juga cowoknya gitu. Siapa tahu kan ada cowok yang ilfeel kalau cewek juga dia ngechat. Gitu. Enggak, kita kayak seneng-seneng aja. Oh iya. Kita kayaknya coba Anda saja. Mewakili kaum Adam. Tapi pernah berpikir nggak, Vin? Pernah nggak di chat cewek, terus dia tuh chatnya tuh bikin lu kayak mikir, nih cewek tuh tujuannya apa sih gitu? Maksudnya, lu udah bisa baca nih cewek tuh ngechat lu tujuannya apa gitu? Pernah nggak sih lu dapet chat yang kayak gitu? Pernah. Ini coba cerita. Gantung juga sih ya konteksnya ya. Kayak kalau udah nggak suka ya udah gitu kali ya. Iya kan, auto skip gitu. Kalau gue gitu orangnya. Kecuali benar ada tujuannya, ngechat di awal tuh ada tujuannya gitu. Ada kebutuhannya gitu. Kalau cewek gitu ya biasanya kalau mau mulai duluan. Udah kayak cowok kan ya tau lah kalau mau kenalan tuh kan udah tahu banget bahasa-bahasanya kan udah. Oh nih orang emang pengen deketin gue nih gitu. Kalau cowok tuh udah kebaca. Kalau cewek kan jarang ya yang namanya mulai duluan tuh. Bingung. Udah terlatih gitu ya kode. Terus ada nih aku juga tadi baca nemu artikel di kompas.com juga sih. Hal-hal yang sebaiknya dihindari saat main dating apps. Memulai percakapan chattingan. Nggak harus memulai sih, maksudnya chattingan gitu. Pertama, jangan copy paste pesan. Ini kayak broadcast gitu ya maksudnya ya, dia random ke orang-orang. Iya, template gitu ya, kayak hai gitu doang, kayaknya udah kreatif gak sih? Iya benar. Nah terus sarannya adalah sebaiknya membaca profil dan cari tahu hobinya apa, playlist kayak tadi ya, kayak playlistnya apa, terus buku yang dibaca apa, atau film yang dia suka apa. Itu oke banget buat nge-bridging percakapan selanjutnya ya. Iya. Benar. Menurutku menarik itu. Lebih ngalir juga gitu. Terus yang kedua, jangan menguji penampilan.
Jadi nggak salah sih memuji penampilan, tapi kebanyakan orang itu lebih suka dipuji kepribadiannya. Kan kita belum kenal ya, maksudnya di dating apps itu kan belum kenal ya. Jadi kepribadiannya itu bisa dibaca dari profile. Jadi misalnya kayak buku yang dia baca tuh tipe buku yang kayak apa, tipe musik yang dia dengarkan tuh kayak apa. Jadi kayak judge people. Iya. tapi gue mau nanya sama lo, Devin. Kalau cowok tuh kalau mau mulai kenal sama cewek, sebelumnya lu cari tahu dulu nggak sih? Maksudnya kayak sosmednya kah, atau lu add akun lainnya gitu? Kayak gitu nggak sih? Kalau cewek kan kalau dideketin cowok, kalau gue kalau dideketin cowok, gue akan cari tahu gitu loh. Kayak 2 hari kenal pun gue akan cari tahu si cowok ini gitu loh. Kalau gue, kalau cowok tuh kayak gitu nggak sih? Apa mau coba-coba dulu nih gitu, muji atau gimana? Iya kan? Iya benar. Kalau gue sih, iya nyari. Biasanya Instagram doang, nggak pernah nyari yang lebih dalam gitu. Oh, nggak akun lain gitu? Nggak, soalnya kita lihat aja nih dari... Enggak. Bener-bener Ya, Instagram berarti aja. Kalau nggak Twitter. Oh. Iya, kalau gue semuanya. Nih, dia apa aja pas? Semuanya tuh apa aja? Gue pernah nge-stalk LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Astaga. Pengen tahu jejak digital gitu loh. Maksudnya ada kan orang yang manisnya di chat, tapi ternyata pas gue buka Twitternya, aduh dia ternyata sering nge-tweet yang kayak gitu-gitu, terus gue langsung yang kayak, aduh enggak deh. Gitu. Gue sih make sure, feel sih. Kalau gue nggak tahu kan Anda. Ya sama sih. Aku bahkan sering ini ngecek di Forlabdikti. Mudah-mudahan di ini situs Forlabdikti ini ya tetap publik aja ya. Aku pernah kan sekali. Sekali. Aku itu sih selalu patokan, bukan sekali doang, selalu. Oh gitu Kak. LinkedIn, medsos. Serem cewek-cewek nih. Tapi sekali yang sampai hari ini tuh aku nge-stalk sampai situ. Kalau yang cuma bahasa-bahasa di awal enggak, aku malas. Yang berikutnya, pesan terlalu singkat. Jangan ngechat terlalu singkat, kayak misalnya PP. Ih, aku nggak respect sih Kak. Iya tuh skip dah. Iya, cuman woi kayak gitu. Atau balesnya cuman oke, iya kayak gitu. Itu boring nggak sih? Aku kalau diajak chattingan kayak gitu juga, oh ya udah. Sama-sama. Terus mengandung pornografi dan kata kasar. Ini kayak default banget sih, kayak nggak boleh banget, terutama sama orang asing ya. Terus lanjut ya yang tadi kan tidak boleh ngechat yang berbau pornografi atau kata kasar. Terus oversharing atau terlalu mendominasi percakapan. Dan yang terakhir, menggunakan emoji yang banyak, terlalu berlebihan menggunakan emoji karena kesannya tuh terlalu kekanak-kanakan dan males ngetik. Kalau kalian gimana sih? Kalau aku sih oke aja sih kalau emoji doang, kayak fine aja sih. Nggak masalah. Nggak masalah ya, tapi ini tergantung balik lagi ke pribadi ya, kembali lagi ke kepribadian orang masing-masing gitu. Betul. Kalian pernah gak sih dideketin sama orang tapi chatnya itu yang dominan dianya dan dia tuh seolah-olah membaguskan dirinya depan kalian gitu? Kayak aku pernah dideketin sama orang, dia yang kayak ngeyakinin, iya gue tuh sayang banget sama nyokap, gue kerja keras buat keluarga gitu-gitu. Kalian pernah gak sih kayak pengen ngeyakinin, oh gila ini cowok keren banget kerja keras gitu? Pernah gak sih? Ini konteksnya orang asing, maksudnya yang baru kenal ya? Iya, strangers. Belum sih. Oh belum. Kevin? Kalau cowok ya nggak pernah. Kalau cewek juga nggak pernah sih. Cewek nggak pernah ada yang ngebagus-bagusin dirinya gitu? Enggak sih. Apa adanya. Oke. Kalau Anda kenapa? Kalau aku belum pernah sih. Cuma kalau misalnya ada yang kayak gitu, apa ya? Bisa dua kemungkinan. Misal antara dia, pertama dia ingin mencitrakan dirinya dengan niatan tertentu, atau kedua mungkin dia emang lagi pengen cerita aja. Feelingku dia mau ngebagusin gitu. Kalau pengalamanku ya.
ya gimana sih kalau lagi mau ngedeketin kan dia butuh keyakinan gitu kan ya. Wah, gue cowok baik-baik nih. Gitu ya. Iya bener, padahal dia kayak nggak perlu cerita. Itu juga baru awal-awal kenal. Dulu sih itu. Aku yang kayak mikirnya, aduh dia pengen bangetin nilai bagus nih apa gimana ya. Kok baru berapa minggu kenal, udah ceritanya yang kayak ke keluarga segala macam. Lebih cerita kayak gitu dibanding aktivitasnya. Oh ya, jadi aku juga mau cerita, kalau aku emang belum pernah, tapi temanku juga ada yang pernah pakai gitu, tapi dia ini dalam case-nya yang kurang berhasil. Kurang berhasilnya tuh bukan cuman yang nggak jadi aja, tapi dia ruginya tuh juga ke material juga gitu kan. Nah, jadi semenjak itu dia cerita juga kalau misalnya lebih baik ya kalau misalnya pakai dating apps itu tuh bener-bener dicari kayak kita tadi kayak beneran cari di medsos, di LinkedIn, di make sure lagi gitu. Apalagi kalau misalnya dia mahasiswa pasti kecatat di Forlab Dikti, itu harus dicari gitu kan. Kalau LinkedIn cari kantornya bener nggak sama yang dia sebutin gitu. Jangan-jangan dia ngakunya kerja di sini tapi aku sampai ngecek LinkedIn itu tujuannya sebenarnya kayak gitu. Terus dia juga nyaranin kalau misalnya udah match sama seseorang, mendingan kalau mau lanjut ke media sosial yang lain itu jangan yang media sosial personal, misalnya kayak WhatsApp gitu. Kalau WhatsApp itu bukan media sosial sih, kayak lebih ke apa namanya, aplikasi chatting kan, chatting. Misalnya media sosial yang disarankan tuh kayak Line sama Twitter atau Instagram. Itu alasannya kenapa tuh? Karena kalau WhatsApp tuh kan lebih personal gitu ya. Maksudnya sebelum kita benar-benar yakin sama si ini orang, jangan sampai kita kasih kayak nomor atau alamat kita, hal-hal yang lain gitu. Cukup kayak kepribadian yang benar-benar publik aja gitu. Itu saran dari teman aku. Gitu. Benar-benar. Mungkin teman-teman Kompas Teko mau mencoba dating apps itu silahkan. Cara itu tips itu dicoba. Mudah-mudahan aman gitu kan. Oke deh, terima kasih Connie dan Kevin. Tapi sebelum closing nih, aku juga nemu nih. Ini percakapan absurd di dating apps. Aku bacain aja ya. Betul. Ini ada yang namanya kayak gini. Assalamualaikum, gue titik-titik namanya dia gitu. Halo, ada info lowongan kerja nggak? Dijawab, waalaikumsalam. Maaf mas, saya ini bukan job street nih. Kalau cari info lowongan kerja kan kocak ya. Pikir LinkedIn. Terus ada lagi nih, satu lagi ya. Dia langsung ngechat, Assalamualaikum, mau nawarin abate buat bak mandinya biar nggak ada jadi jamu. Siapa tahu. Ini kayak bisa juga nggak sih dating apps tuh malah jadi platform buat nyari MLM kayak gitu? Iya, jadi ladang promosi ya secara nggak langsung. Aduh, sebenarnya banyak banget sih ini percakapan absurd di Twitter. Kalian cari aja pokoknya di search Twitter tuh percakapan absurd Tinder. Tadi aku nemu tuh banyak banget kocak-kocak sebenarnya. Oke deh. Bener kalau kita bahas semua kayak berhari-hari banget ngomongin dating apps ini. Sekali lagi ya, terima kasih Connie dan Kevin. Sama-sama. Berharap banget kita tuh bisa ketemu langsung, kita bisa bikin antar muka, face to face, beneran antar muka, depan muka langsung. Iya. Nggak lewat desktop kayak gini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat kelar. Cepat berlalu. Teman-teman Kompas Teko juga sehat selalu sampai semua pandemi ini kelar. Amin. Dan kalau misalnya kalian mau coba dating apps, bisa tuh nyoba saran dari Kevin atau saran dari yang aku bacain tadi. Mungkin tips cara memulai percakapan bisa dicoba, atau kalian sendiri pernah cobain dating apps dan punya keseruan atau cerita-cerita baik gagal maupun berhasil, silahkan cerita di kolom komentar di bawah. Atau mungkin misalnya kalian juga punya tips buat dating apps, misalnya biar dapat pacar dan sampai nikah tuh gimana sih? Itu kayak harapan semua jombloan dan jomblowati gitu sih. Kalau misalnya kalian punya tips, boleh juga komen. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Teko dan di like
bunyiin loncengnya juga, siapa tahu kita sering banget upload video-video review, video news, semua deh pokoknya. Ya udah, gitu aja. Bye bye.